Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya Agus Muhaimin Aziz, Guru Informatika SMP Negeri 169 Jakarta, mendeskripsikan aksi nyata topik 4, yaitu melakukan asesmen awal pelajaran. Kawan-kawan sekalian, asesmen awal pembelajaran biasa juga atau dikenal juga dengan asesmen diagnostik. Mengapa ada asesmen diagnostik? Di kelas yang sama, bahkan di usia yang hampir sama, terdapat murid dengan kebutuhan, latar belakang, pengalaman, dan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Maka guru perlu melakukan asesmen diagnostik agar supaya dia mengetahui apa yang diinginkan peserta didiknya, dan guru pun menyiapkan kebutuhan pengetahuan tersebut. Asesmen diagnostik dilakukan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kemampuannya, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dengan asesmen ini akan tampil mana peserta didik yang mampu dan mana peserta didik yang lemah. Nah, ini adalah tahapan asesmen diagnostik. Yang pertama adalah kita menganalisis dulu raport murid atau peserta didik tahun sebelumnya atau pada fase sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk mengetahui gambaran sekilas tentang kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi kompetensi yang akan kita ajarkan. Artinya, dalam materi asesmen itu, kita harus tahu apa materi prasyarat sebelum peserta didik itu masuk kepada materi yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan selanjutnya menyusun instrumen, yaitu dalam bentuk unjuk keterampilan, praktek, checklist, tes, dan hasil observasi ataupun pengamatan. Ini bisa menjadi rujukan kita dalam menggali informasi daripada latar belakang kompetensi peserta didik tersebut. Kemudian kita tahap keempat, yaitu menggali informasi dari murid dan melaksanakan asesmen. Nah, pada saat pelaksanaan asesmen inilah kita berikan beberapa materi yang memang kita perlu berikan kepada mereka, sehingga dari materi tersebut kita akan mendapatkan informasi. Dan yang terakhir adalah menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran bermakna dan tepat sasaran. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan diagnosa kemampuan daripada peserta didik di sekolah kita. Nah, ini adalah tahapan yang sama dalam bentuk diagram. Pertama menganalisis, kemudian mengidentifikasi kompetensi dasar prasyarat, kemudian menganalisis keterkaitan materi pada KD prasyarat dengan KD di kelas asesmen, kemudian menyusun soal, lalu kemudian menganalisis jawaban siswa, menerjemahkannya, dan kemudian kita ambil langkah tindak lanjut. Ya, nanti akan dijelaskan di belakang apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan tindak lanjut tersebut. Kawan-kawan sekalian, ini adalah tujuan asesmen diagnostik yang secara umum memang namanya asesmen diagnostik, bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Ya, nanti akan kita beritahu apa itu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik ini pertama kognitif. Pertama adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, kemudian memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Kemudian non-kognitif,
ya. Yang pertama adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga di siswa, kemudian mengetahui latar belakang keluarga siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kalau dilihat secara selintas, kognitif ini, asesmen kognitif ini lebih kepada berorientasi kepada nilai ya. Kemudian sementara itu asesmen diagnostik non kognitif lebih berorientasi kepada sikap dan minat daripada peserta didik. Nah, ini penjabarannya, yaitu diagnostik kognitif. Asesmen ini dilakukan guru untuk mengetahui kemampuan siswa dalam segi materi pembelajaran. Biasanya siswa akan diminta menjawab pertanyaan yang sudah diajarkan di materi sebelumnya. Inilah yang kita sebut dengan asesmen atau materi prasyarat di situ. Kemudian ada juga diagnostik non kognitif, yaitu asesmen jenis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam segi non materi. Biasanya asesmen ini memiliki 3 kelompok pertanyaan seperti dukungan keluarga, motivasi diri, sampai sarpras di rumah yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kapan dilakukan asesmen diagnostik ini atau asesmen di awal pembelajaran ini? Yang pertama, karena namanya seperti itu, maka dilakukan di awal semester. Bisa juga di awal tahun pelajaran baru atau di awal memasuki materi baru atau sebelum memasuki materi baru. Nah, ini contoh asesmen diagnostik kognitif dan tindak lanjutnya. Contohnya di sini saya ambil misalnya matematika kelas 3 SD, di mana peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan panjang, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa tindak lanjutnya setelah kita mengetahui hasil daripada sebelum ini adalah yang pertama adanya penguatan materi dan pengaturan manajemen kelas berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada semacam skemanya. Pertama ada skor, kemudian tindak lanjutnya. Skornya adalah paham utuh. Jika peserta didik paham utuh, maka tindak lanjutnya adalah pembelajaran dapat dilanjutkan. Kompetensi berikutnya tentang hubungan antara baku panjang, berat, dan waktu serta daya, dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3. Itu bisa dilanjutkan. Artinya, peserta didik tersebut dapat mengikuti materi selanjutnya. Yang kedua itu paham sebagian atau tidak paham. Nah, kemudian diambil tindak lanjut, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh asesmen diagnostik non-kognitif. Pertanyaan-pertanyaannya orientasinya pada hal berikut. Bagaimana proses kegiatan belajar di kelas? Apa kendala yang kamu hadapi ketika belajar di kelas? Apa orang tuamu selalu mengawasi kegiatan belajar di rumah? Apa kamu merasa nyaman? Apa kamu merasa nyaman belajar di kelas? Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Ini berkenaan dengan sikap, kemudian minat terhadap pelajaran tertentu. Ya, tindak lanjutnya adalah yang pertama kita berdiskusi dengan para orang tua, ya. Kemudian yang kedua menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikannya dengan orang tua siswa, ya. Oh iya, kalau pertama tadi adalah mengidentifikasi siswa itu dengan cara berdiskusi, kita ajak berdiskusi 4 mata. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara dengan orang tua, atau yang terakhir di sini adalah kita ulangi lagi asesmen non kognitif tadi untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Nah, ini adalah beberapa aksi nyata yang sudah dilakukan berkenaan dengan kegiatan asesmen diagnostik atau kegiatan asesmen di awal pembelajaran. Yang pertama di sini ini adalah di kelas di sini bahwa anak-anak ABK atau inklusi itu juga harus diberikan pelayanan yang sama. Bagaimana apa kemampuan dari mereka ini tentunya berbeda-beda. Nah, saya mendampingi rekan saya yang memang mempunyai kemampuan khusus dalam penanganan ABK. Ya, saya mengamati kegiatan ini dan ikut mendampingi kegiatan ini sampai pada
hasil yang nyata atau kita temukan. Kemudian yang kedua, nah ini di sini saya kebetulan mengajar informatika. Nah, sebelum melaksanakan materi tertentu, tentunya saya bertanya kepada mereka. Bisa dalam bentuk tes, bisa dalam bentuk diskusi, bisa dalam bentuk wawancara dan sebagainya berkenaan dengan materi. Kemudian ini juga sama, asesmen diagnostik kognitif kepada peserta didik mapel informatika. Artinya hal ini perlu kita lakukan dalam menentukan langkah kita. Tentunya kita tidak bisa memperlakukan sama kepada mereka, tidak bisa memberikan materi yang sama kepada mereka, karena tentunya kemampuan mereka berbeda-beda dalam menangkap materi yang akan kita ajarkan selanjutnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat aksi nyata saya ini dan bisa menjadi contoh dan diterapkan di sekolah teman-teman. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.